Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah persamaan diferensial parsial dengan judul Implementasi dan Simulasi Masalah Nilai Batas Persamaan Gelombang dengan Syarat Batas Newman, di mana laporan ini disusun oleh Tabita Lokasi Mamora dengan NIM 02241016 dan saya sendiri, Siti Aisyah, NIM 02231016. Selanjutnya yaitu pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang. Jadi persamaan diferensial parsial adalah salah satu cabang matematika yang sangat penting karena digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena fisika dan teknik seperti perpindahan panas, aliran fluida, dan elastisitas hingga propagasi gelombang. Nah, salah satu bentuk PDP yang paling fundamental adalah persamaan gelombang satu dimensi, yang dimana menggambarkan getaran pada medium elastis seperti tali ataupun gas. Dalam tugas ini, kami mengkaji persamaan gelombang dengan syarat batas Newman, yang dimana gradien simpangan di kedua ujungnya itu bernilai nol. Jadi, kasus ini itu dapat dianalogikan dengan gelombang suara dalam pipa dengan kedua ujung terbuka. Jadi penyelesaiannya yang dilakukan itu secara analitik menggunakan metode pemisahan variabel dengan deret Fourier, kemudian divisualisasikan melalui simulasi komputasi. Kemudian selanjutnya ada pun rumusan masalahnya, itu yang pertama bagaimana menentukan solusi analitik persamaan gelombang dengan syarat batas Newman, lalu yang kedua bagaimana menentukan nilai eigen dan fungsi eigen yang memenuhi syarat batas, lalu yang ketiga bagaimana memperoleh koefisien deret Fourier dari kondisi awal yang diberikan, kemudian yang terakhir bagaimana perilaku fisis solusi yang diperoleh melalui simulasi. Kemudian ada pun tujuannya yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut. Kemudian ada pun pemodelan matematisnya, yaitu diberikan persamaan gelombang, di mana UTT sama dengan C kuadrat UXX dengan domain X-nya itu dari 0 hingga L. Lalu T-nya itu lebih dari 0. Nah, persamaan ini itu merupakan persamaan gelombang satu dimensi yang menggambarkan getaran medium elastis. Kemudian ada pun syarat batasnya, yaitu di mana UX 0, T sama dengan 0 dan UX L, T sama dengan 0. Nah, karena gradien simpangannya 0 di kedua ujung, maka kedua ujung ini bersifat bebas. Kemudian ada pun syarat awalnya yang digunakan yaitu UX,0 sama dengan X dan UT,X,0 sama dengan 0. Artinya mula-mula pegas ini memiliki simpangan linier dan dilepaskan tanpa kecepatan awal. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian analitiknya. Yang pertama, kita menggunakan metode pemisahan variabel, yaitu di mana kita misalkan UX T-nya itu sama dengan XXTT. Nah, setelah itu kita substitusikan ke persamaan diferensial parsial, di mana eh, kita masukkan yang dikasih tadi fungsinya, yaitu X T double prime sama dengan C kuadrat X double prime T. Setelah itu, kedua ruas ini kita bagi dengan C kuadrat XT. Sehingga didapat T double prime per C kuadrat T sama dengan X double prime per X sama dengan min lambda. Kemudian diperoleh dua persamaan ODE, yaitu yang pertama persamaan spasialnya, yaitu X double prime ditambah lambda X sama dengan 0. Kemudian persamaan waktunya, T double prime ditambah C kuadrat lambda T sama dengan 0. Nah, setelah itu yang kedua, kita menentukan nilai eigennya. Yang diketahui syarat batasnya X absen 0 sama dengan 0 dan X absen L sama dengan 0. Yang pertama, itu kasus lambda sama dengan 0, yang dimana X double prime sama dengan 0. Kemudian ada pun persamaannya X sama dengan A plus BX. Kita turunkan persamaan ini terhadap X didapat
B, karena syarat batasnya yaitu X absen 0 sama dengan 0, maka B-nya didapat B sama dengan 0. Sehingga fungsi eigennya menjadi X0, X sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu untuk kasus lambda lebih dari 0. Kita misalkan lambdanya itu NV per L kuadrat. Maka solusi umum persamaan ruangnya itu kita tuliskan seperti ini. A cos NVX per L ditambah B sin NVX per L. Nah, kemudian kita turunkan persamaan yang tadi didapat, yaitu yang seperti ini. Kemudian dari syarat batasnya itu diketahui X absen 0 sama dengan 0, sehingga B-nya didapat sama dengan 0, karena kita substitusikan X-nya ke dalam sini itu sama dengan 0. Sehingga didapatnya B sama dengan 0. Sehingga X and X-nya itu sama dengan cos NVX. Karena X absen N L itu sama dengan min NV per L sin NV sama dengan 0, maka syarat batasnya terpenuhi. Jadi fungsi eigennya itu didapat adalah Xn X sama dengan cos NVX per L. Jadi fungsi eigennya cos NVX per L, di mana N-nya lebih dari 1. Kemudian untuk solusi waktunya, yaitu persamaan waktu diperoleh seperti ini. T double prime N ditambah fungsi eigen yang nilai eigen yang tadi CNV per L, kemudian TN sama dengan 0, sehingga solusinya menjadi seperti ini. Kemudian untuk mode 0-nya, kita substitusikan 0, sehingga didapat seperti ini. Sehingga didapat T0 sama dengan A0 plus B0T. Kemudian didapatkan solusi umumnya, yaitu X U X T sama dengan A0 ditambah B0T ditambah sigma N sama dengan 1 hingga sampai tak hingga AN cos CNVT per L ditambah BN sin CNVT per L cos NVX per L. Nah, setelah itu kita gunakan syarat awal kecepatan. Karena UT X 0 sama dengan 0, maka kita masukkan didapat B0 plus sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga CNVT per L BN cos NVX per L. Kemudian akibatnya B0 karena B0-nya sama dengan 0 dan BN-nya sama dengan 0. Jadi didapat A0-nya UX, T-nya sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan T sampai tak hingga AN cos NVT per L cos NVX per L. Kemudian kita akan menentukan ekspansi Fourier kosinus dari fx sama dengan x. Nah, dari syarat awal tadi, kita dapat U x, 0 sama dengan x, maka diperoleh x sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NVX per L. Kemudian, kita cari koefisien konstannya, di mana rumus A0-nya itu sama dengan A0
sama dengan 1/L integral 0 sampai L x dx. Setelah itu, kita tulis seperti ini. Kita integralkan x-nya, didapat x kuadrat per 2. Kemudian kita substitusikan nilai 0 dan L-nya, sehingga didapat L per 2. Kemudian, koefisien kosinusnya AN sama dengan 2/L integral 0 sampai L cos X, cos NVX per L dx. Kita udah dapat AN-nya. Kemudian, kita misalkan AN-nya seperti ini. Lalu, kita hitung dengan integral parsial. Jadi kita misalkan X-nya ini adalah U dan cos NVX L dx-nya ini sebagai dV. Jadi didapat du-nya itu sama dengan dx, kemudian untuk v-nya kita integralkan. Kita integralkan, didapat, misalkan k-nya itu sama dengan NV per L. Maka v-nya sama dengan kita integralkan cos. Ini kita ganti jadi k, sehingga jadi kx dx. Kemudian v sama dengan k. K ini kita integralkan menjadi 1/k sin kx. V sama dengan L per NV sin NVX per L. Kemudian selanjutnya kita substitusikan ke rumus persamaan diferensial parsialnya. Kita substitusikan ke rumus integral parsialnya, yaitu integral UdV sama dengan UV dikurang integral VdU. Kita masukkan U-nya, tadi itu adalah X, kemudian dikali V-nya ini, kemudian kita bataskan 0 sampai L, lalu dikurang integral dari V, kita masukkan V-nya, terus du-nya tadi dx, sehingga didapat seperti ini. Kita keluarkan dulu ln V-nya ini, kemudian setelah itu kita masukkan nilai X-nya ini dan nolnya, sehingga didapat seperti ini. Kemudian hasil dari yang ini kita dapat L kuadrat per NV sin NV. Kemudian yang ini kita integralkan sinnya, sehingga didapat min 1/k cos kx. Lalu kita bataskan dari 0 sampai L. Kemudian karena sin NV itu sama dengan 0, maka kita tulis 0 dikurang. Kita bataskan yang tadi ini 0 sampai L, kita masukkan. Sehingga eh, didapat AN sama dengan 2/L integral 0 sampai L X cos NVX per L dx. Nah, setelah itu, kemudian kita buat, eh, kita faktorkan supaya lebih mudah. Jadi 2/L, kita L kuadrat per N kuadrat V kuadrat
min 1 pangkat N min 1. Ini tadi integralnya kita masukkan ke sini, ke integral cos NVX-nya tadi. Kemudian setelah itu kita faktorkan menjadi 2L N kuadrat V kuadrat min 1 pangkat N min 1. Nah, karena min 1 pangkat N min 1 ini, di mana nolnya itu N-nya genap dan min 2 itu N-nya ganjil, maka AN sama dengan 2L per N kuadrat V kuadrat min 2 dikali min 2, sehingga didapat min 4L per N kuadrat V kuadrat, di mana N-nya itu 1,3,5 dan seterusnya. Sehingga didapat solusi akhirnya yaitu U X, T sama dengan L per 2 ditambah sigma N 1,3,5 dan seterusnya sampai tak hingga dikali min 4L per N kuadrat V kuadrat cos CN VT per L cos CN CVX per L. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu simulasi komputasinya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang simulasi komputasinya, yang dimana di sini akan adanya persamaan gelombang satu dimensi dengan syarat batas Neumann atau ujung bebas menggunakan solusi analitik deret Fourier cosinus. Di sini sudah tertera ada solusi analitik dan syarat batas dan syarat awalnya. Program ini menggunakan NumPy untuk perhitungan matematis. Untuk menampilkan grafik serta animasi, solusi gelombang dihitung melalui deret Fourier cosinus dengan 20 suku ganjil, kemudian divisualisasikan pada grafik. Tombol play, pause, dan reset digunakan untuk mengendalikan animasi. Fungsi function animation memperbarui grafik secara otomatis setiap 50 milidetik sehingga gelombang tampak bergerak. Secara fisika, gelombang terus berisolasi tanpa redaman memiliki rata-rata spasial tetap sebesar V per 2 dan dipresentasikan menggunakan 20 suku deret Fourier. Dan seperti inilah bentuk grafiknya. Sekian hasil dari penjelasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih.